Siapa nih yang mau pegang? Lagi dong. Udah siap belum? Ya, ayo. Ya, Mana yang Uya licik nah? Jangan dipegang. iya. Takor ke sirana. Ame kagenter, ame peruluk. Tenang. Siapa ya kira-kira yang paling banyak tepungnya? Pakai tangan yuk. Gak ada, angkat tangan, tangannya diam. Tangannya diam, tangannya diam. Kelompok 2 kok nggak ada? Oh, Fuad, itu Fuad lagi ngebenerin karton. Fuad. Awas dah, enggak. Van, kayaknya embernya terlalu dekat ke sini deh, Van. Geser. Yuk. Atur strateginya, manfaatkan air, jangan sampai terlihat kelompok. Berapa ini? Ternyata kalau kelompok 2 tadi botol sedang. Kelihatan yang sudah terisi kelompok berapa ini? Kelompok airnya mungkin bisa dikembalikan lagi ke ember. Kita masuk ke babak kedua untuk kelompok 3 dan 4 persiapan biar waktunya tidak Panas lagi. Uya, aku heula Gengs, aku minta gelas satu. Gelas. Uya bisa. Ayo, ini berapa? Ayo, berapa? Ayo. Yang depan. rapin dulu, baik rapin dulu. Jajar. Tiga jari tolong. Yang terima jangan gerak. Yang terima jangan gerak. Wah, ya mah bisa tinggal di sisi, euy. Mana isi isi? Mulai. Yang ke mana ayo? Gengs, diam, gengs. Gengs. Diam. Aceng mana ini? Back. Maju. Kanan, back. Yuk, buruan deh, ceng. Man. Oh, ya. Back. Ya, komunikasi, oi. Komunikasi. Kalah. Ya.
HP di sana. Woi. Dipanggil orang. Ini kita masih diberikan kesehatan, iman, kita Islam, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi dalam kegiatan pengukuhan bagasi volunteer di hari Sabtu dan Minggu ini yang tertempat di Villa Kalipace. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada kita wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya, dengan ridhonya kita semua bisa mendapatkan keadaan sehat dan insyaallah tidak dalam kekurangan suatu apapun. Yang diharapkan oleh ketua pelaksana atau teman-teman dari kegiatan ini kira-kira apa? Pembentukan struktur organisasi, pengusahaan, dan mungkin bisa menjadi lebih kenal satu sama lain lagi. Ada yang mau ditambahkan dari yang lainnya? Jadi ada mungkin insya Allah yang ada di sini lambat laun karena kita sering kumpul, jadi kita tahu karakter teman-teman kita, saudara-saudara kita, jadi kita ada bisa saling mengerti lah gitu, jadi mengerti dengan sifatnya beda-beda ini, tapi kita bentuk menjadi satu kesatuan, satu tim, kita
insya Allah dengan kekompakan, dengan sering kita ngumpul, berbincang. Yang disampaikan kira-kira tujuannya kita kumpul di sini apa? Teman-teman harus paham, harus sadar bahwa teman-teman di sini adalah sebagai tim perintis. Ketika berbicara tim perintis, maka otomatis kalau saya melihat karakter teman-teman di sini tidak terbuka saja, jauh dari harapan saya. Mulai dari tidak apa-apa ya saya berdiri semuanya ya. Kalian pun boleh bisa mengikuti saya, kita buka. Ya, mulai dari persiapan, bagaimana seksi acara membuat konsep acara, lanjut lagi dengan bidang-bidang yang lainnya yang harusnya secara logika kemarin saya ngobrol dengan Pak Dede, ngobrol Sunda kan kuduna orang kan lebih sambut ya, yang orang menyebut barudak. Paham kan maksudnya seperti itu. Dia pun bertanya, nah akan kudu masak? Ya tapi akan lah. Teman-teman ini sedang belajar menentukan karakter, menentukan sikap harus seperti apa dan seperti apa. Atau bakal tindakan pertolongan pertama itu banyak yang bisa dilakukan. Makanya ketika kemarin saya pribadi pun saya tidak melihat proposal atau program secara mendetail. Karena kalau melihat program atau tujuan itu akan berkesinambungan dengan seksi acara, dengan kegiatan apa yang akan dibentuk. Saya berharap di sini bisa terbentuk karakter tadi. Kata pertamanya anggaplah seperti itu. Contoh misalkan ketika habis ngopi pakai gelas, seharusnya memberikan contoh gelas itu dicuci. Contoh sederhana. Kenyataannya tidak. Bukan akhirnya malah balik ke saya pribadi satu. Jadi kenapa saya harus juga pusing gitu. Tapi kembali, teman-teman di sini belajar untuk menentukan sikap karakter seperti apa. Yang pertama, kedua, kalau tadi bicara masalah kekompakan, chemistry dan segala macam, saya yakin chemistry kekompakan teman-teman sudah terbentuk. Cuman bagaimana caranya mengimplementasikan chemistry itu dalam satu kegiatan. Ini dijadikan pelajaran oleh teman-teman semua. Tadi saya ingatkan bahwa teman-teman di sini ada tim tadi. Kalau dari semua yang saya lihat bisa gawe satu orang kelihatan gitu. Ada yang hahaha segala macam. Kembali saya ingin menekankan adalah ke sikap. Ketika nanti kita melakukan SAR gabungan atau operasi gabungan, bertemu dengan orang-orang banyak, maka kita melihat karakter sikap kita masing-masing di lapangan. Dari semua teman-teman ada yang saya kelihatan, ada yang mudah bergabung, ya humble, oke. Ada yang harus membaca dulu, makanya kemarin saya berikan beberapa ketua pelaksana. Ketua umum ya, ketua umum Itu tahu tuh, saya nanya bentar. Jawab aku, utang kali yang lanjut, gue ya. Gak apa-apa, bebas. Barangkali untuk kegiatan kali ini. Karena Anda kembali, Anda akan mempunyai anggota baru mungkin ke depannya dan Anda harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana Anda melihat kegiatan yang bisa general? Seorang komdis, statif, juru adat atau naon? Juru adat, pramuka. Silakan. Biasanya sih memang ini kan belajar baik mungkin ke depannya lebih baik lagi. Kedua kan jadi kegiatan baru lagi Pak, belum sudah lama vakum kan, jadi kami belajar mengembangkan tentang kemungkinan kebersamaan dan intinya masih kita bergerak dengan hati, bukan butuh validasi. Alah, kata-kata hari ini bagasi itu bukan bergerak sedikit ketegasan. Ketegasan Anda sih Pak, mungkin saya juga kan kurang tegas karena kan saya juga belum belajar Pak. Contoh kayak kemarin kan yang masih ada yang tidak sesuai yang ditetapkan, dan mungkin kedepannya saya juga lebih bisa menerapkan SOP ataupun peraturan kedepannya seperti itu. Tapi kalau untuk persiapan sih bagi saya cukup cuma nanti diarahin aja sih. Kemungkinan ya baca aja. Mungkin yang ke satu kemungkinan otoriter, kemungkinan mereka kendali penuh pemerintah tanpa masukan orang lain. Yang kedua ada kemungkinan demokratis, mengutamakan musyawarah, mendengar saran anggota dan keputusan bersama. Yang ketiga kemungkinan bebas, memberikan
kebebasan penuh kepada anggota bekerja sendiri, pemimpin hanya memantau. Yang terakhir, kepemimpinan birokrasi memegang teguh aturan, prosedur tertulis dan ketertiban yang sudah ditetapkan. Nah ini yang saya baca di sini mungkin lebih ke nanti memang berbagai macam teknis ya, dari seksi ketuanya pun KDP, dari lembaga saya pribadi yang di masjid memang beda-beda kepala, beda cara kerja ke bawahnya lah. Jadi ya terkadang memang ketua ditunjuk ketua, semua orang sedikit gimana ya, ragu karena kadang ketua tuh suka kalau ada salah, ketua mana ketua, ketua mana ketua. Nah, tapi kalau sebetulnya harus ada arahan menjadi ketua itu harus seperti apa, membimbing anggotanya harus seperti apa, mungkin ketua pun harus ada pengetahuan seperti itu. Dan terlebih seperti berbicara di depan menghadapan banyak orang itu memang Gempur ya, mental kuat. Menyiapkan mental yang kuat Pak. Sekarang bicara belum tapi udah gemeter, udah duluan gitu kan. Pasti. Nah, saya pun di kewilayahan ketika ingin bertindak, jadi lebih ke tertulis dan seksi-seksi itu teh koordinasi lah, harus lebih banyak koordinasi ya, khususnya misal acara, bukan maksud saya mau gimana, koordinasi gimana nih, sudah jam segini ini harusnya ini, sudah jam segini ini harusnya ini, apakah dengan komdisnya berbicara ketua ke komdis ini tolong gimana, bagaimana apa ini sudah terlewat waktunya, apa ini sudah harusnya ini, mungkin itu saja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari komisi acara, mungkin untuk satu kelas lebih tegas lagi dalam melaksanakan semua kegiatannya. Kenapa dendam kalanjut gitu? Mungkin ya sudah memimpin kegiatan dengan baik, bertanggung jawab juga, dan mampu mengkoordinasikan semuanya pekerjaannya. Mungkin kedepannya itu semangat lagi, lebih kompak dalam bekerja sama, lalu bisa membuat kegiatan berikutnya menjadi lebih baik lagi. Siap. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Coba dulu bisa. Terkait Beak piring. pemilihan ketua pelaksana, jujur memang yang menjadi ketua pelaksana itu, tapi itu juga atas koordinasi dengan bapak-bapak semua. Kenapa? Karena itu untuk melatih kepemimpinan, bukan dilarang gitu ya, bukan pengen bagasi terlalu serius juga, tapi yaitu maksudnya kesadaran yang tadi disebut sama Adri ya, sama dia, kesadaran di sini tuh kesadaran yang berarti teman-teman tuh paham ini tuh lagi di mana, jadi tahu momentumnya ketika kita lagi serius tuh gimana. Makanya kenapa seringkali kalau misalnya ada apa-apa pasti dicari ketua pelaksana. Kenapa? Bukan karena ketua pelaksana disalahkan, karena ya memang jadi ketua pelaksana tanggung jawabnya itu mengkoordinasikan sama teman-temannya. Karena kalau kita yang mengkoordinasikan misalnya seksi acara gimana, berarti kan kita ngelewatin. Nah di sini kan kita latihan terkait keorganisasian, bukan juga pengen bawa bagasi terlalu organisasi banget, enggak, tapi minimal kalau ditanya terkait organisasi bagasi tahu. Misalnya cara table manner, kalau misalnya kita diundang nih ke presidenan atau siapa, Amin. table manner emang diajarinnya di acara main-main gitu, enggak, bayar paling mahal. Protokol. Nah, kayak gitu-gitu itu tuh tahap selanjutnya. Nah yang kayak gini-gini tuh maksudnya bukan maksudnya Vivi nggak bisa bercanda, bisa. Karena Vivi mungkin teman-teman di sini mungkin kalau bisa kerelawanan lebih relawan daripada Vivi. Tapi kalau misalnya untuk organisasi ya Vivi berani maju lah untuk organisasi. Karena apa?
kalau misalnya orang lain ngeliat, jujur bagasi itu masih kayak jauh banget gitu, karena wah ini mah baru dapet gak ada kumpul. Nah makanya kenapa kita ini udah menekankan beberapa kali, kalau misalnya kita memang pengen bagasi ini menjadi rumah kedua, kalau misalnya memang yang mau rescue banget, ya pelajari di rescue. Gimana sih, apa sih yang ngebedain rescue bagasi sama rescue yang lain? Rescue bagasi mah apa? Pertama, rapi sebenarnya, bersih. Kan orang-orang yang mau diobatin koper-koper, kitanya harus bersih dulu. Harus wangi dulu. Gimana kalau misalnya mau bersihin teh bari kita terlalu Mau hasilnya? Enggak sedikit tahu. mungkin yang lain nggak memperhatikan itu, tapi di bagasi selama masih ada perempuan. Ayo, saya pengen semuanya bisa belajar berbicara depan umum. Kayak yang dibilang, public speaking itu mahal. Apa sih yang mau Dena rencanakan ke depan untuk Bagasi sebagai komandan rescue? Apa rencana atau apa yang kebayang atau mau dibagaimana atau butuh uang buat beli kaos? Atau butuh perahu laut Mahal kan kemana? Kan lihat ngomong kemana? Materi, pemikiran saya kurang tercurahkan buat teman-teman karena banyak hal yang harus saya lakukan di luar kegiatan ini. Tapi ketika saya santai, saya sering japri Ajril, saya japri Dena juga, Fuad juga, saya telepon Rizky juga, walaupun hanya sekedar ngajak jajan batagor ya. Pakai kopi kan dia. Itu Pak, udah belok kanan, eta aya bubur, eta ada enak. Bikin 3 banyak. Enggak kieu. Dan Orang dia peserta, ya pemimpin. Yang tinggi di depan. tinggi depan. Katingali bisa sama. Ceng, baik tuh Ceng. Iya kan iya, iya nah. Komando disiplin men. Auman tinggi tuh, Auman. Nyari sih sini. Kencang kanan, gerak. Ayo, kanan eta, apa yuk? Ipan kasar Ipan. Ipan kasar. Ipan juga kasar Ipan. Di siwan Sterisman atuh di. Pengukuhan volunteer Bagasi tim dengan jumlah 21 anggota siap dilaksanakan. Siap mulai ke depan. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pengukuhan volunteer Bagasi tim siap dilaksanakan. Lapor, apel, penutupan pengukuhan volunteer. Apel penutupan pengukuhan volunteer Bagasi tim dengan jumlah 16 anggota siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pembina apel memasuki lapangan apel, pasukan disiapkan. Siap, gerak. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Apel penutupan pengukuhan volunteer Bagasi tim siap dilaksanakan. Laksanakan.
kurang. Lain eta Kurang gede ya. volume. Kieu atau kieu? Kasih. Kieu, memang kieu, jika partai. Indonesia. Indonesia